Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menayangkan hasil diskusi kami. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Fitri Anissa Rizka Amalia. Yang kedua, Nurbaiti Ika Pawestri. Yang ketiga, Sayyidatul Farika. Dan yang terakhir, Kamila Amalia. Di sini, kelompok kami akan menayangkan materi aliran-aliran pendidikan pada mata kuliah pengantar pendidikan. Oke, yang pertama kita akan membahas pengertian aliran-aliran pendidikan. Apa sih aliran-aliran pendidikan itu? Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru dan demikian seterusnya. Sejak dulu, kini maupun di masa depan, pendidikan itu selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan sosial budaya dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan pendidikan itu disebut aliran-aliran pendidikan. Di dalam berbagai kepustakaan tentang aliran-aliran pendidikan, pemikiran-pemikiran tentang pendidikan telah dimulai dari zaman Yunani kuno sampai sekarang. Yang kedua, kita akan membahas macam-macam aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama adalah aliran empirisisme. Aliran empirisisme atau environmental menyatakan bahwa perkembangan seorang individu akan ditentukan oleh pengalaman-pengalaman selama perkembangan individu tersebut. Tokoh utama aliran ini adalah John Locke yang lahir pada tahun 1632 dan meninggal pada tahun 1704. Doktrin aliran empirisisme yang sangat masyhur adalah tabula rasa. Aliran nativisme. Tokoh utama aliran ini adalah Arthur Schopenhauer, seorang filosofis Jerman. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu lahir itulah yang menentukan hasil perkembangan. Dalam ilmu pendidikan, pandangan seperti ini disebut pesimistis pedagogis. Jadi menurut pemaparan di atas, jelas bahwa pendidikan menurut aliran nativisme tidak bisa mengubah perkembangan seorang anak, atau tidak mempunyai pengaruh sama sekali, karena menurut mereka, baik buruknya seorang anak itu ditentukan oleh pembawaan sejak lahir, dan peran pendidikan di sini hanya sebatas mengembangkan bakat saja. Aliran naturalisme. Aliran ini dipelopori oleh seorang filosof dari Prancis yang bernama J.J. Rousseau. Naturalisme berpendapat bahwa semua anak yang dilahirkan mempunyai pembawaan yang baik, dan tidak ada satupun anak dengan pembawaan buruk. Bagaimana perkembangannya kemudian sangat ditentukan pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Aliran konvergensi. Aliran konvergensi dipelopori oleh William Strauss. Ia berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai dengan pembawaan baik dan pembawaan buruk. Proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan, sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Bakat yang dibawa pada anak waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan sesuai untuk perkembangan anak. Pada mulanya, pendapat ini dapat diterima oleh banyak orang karena mampu menerangkan kejadian-kejadian di kehidupan masyarakat. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, banyak orang yang berkeberatan dengan pendapat tersebut dan mengatakan kalau perkembangan manusia itu hanya ditentukan oleh pembawaan lingkungan, maka hal ini tidak ubahnya kehidupan hewan. Sebab hewan itu pertumbuhannya hanya dari pembawaan lingkungan.
Sedangkan manusia berbeda dengan hewan. Di samping dipengaruhi pembawaan dari lingkungan, manusia aktif dan kreatif dalam mewujudkan perkembangan itu. C. Gerakan-gerakan baru dalam pendidikan. 1. Pengajaran proyek. Pengajaran proyek berarti kegiatan, sedangkan belajar mengandung arti kesepakatan untuk memilih, merancang, berlatih, memimpin, dan sebagainya. Dalam hal ini, penting ialah bahwa peserta didik telah aktif memecahkan persoalan, maka wataknya akan terbentuk. Demikian konsep pemikiran W.H. Gilpatrick di dalam pengajaran proyek. Pengajaran proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif. Pendekatan multidisiplin tersebut makin lama makin penting, utamanya masyarakat yang maju. 2. Pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovid de Minat de Crowley dari Belgia tahun 1871 sampai 1923. Seorang dokter Perancis mendirikan yayasan untuk anak-anak abnormal yang bertempat di rumahnya pada tahun Gon. Pengajaran disusun menurut pusat perhatian anak yang dinamai Centres d'Entre de Crowley mencari dan menyelidiki naluri anak dalam pertumbuhannya secara intrinsik. Naluri yang perlu didapatkan adalah naluri untuk mempertahankan diri untuk makan, bermain, bekerja, dan meniru. Berangkat dari naluri tersebut, selanjutnya disusun pusat perhatian seperti untuk makan, untuk berlindung, mempertahankan diri terhadap musuh, dan untuk bekerja. Yang menarik pada pendidikan atau pengajaran de Crowley yaitu bahwa anak selalu bekerja sendiri tanpa ditolong dan dilayani. 3. Sekolah kerja. George Cansteiner tahun 1854 sampai 1932 menulis karangan tentang Arbeitsschule. Dia seorang guru ilmu pasti yang diangkat sebagai inspektur di München. Yang menjadi pusat tujuan pengajaran adalah kerja untuk menatap masa mendatang. Melalui bekerja, manusia menuju ke lingkungan kebudayaan masyarakatnya. Peserta didik bekerja berkelompok sesuai dengan bagian masing-masing sehingga menimbulkan tanggung jawab. 4. Pengajaran proyek. Pengajaran proyek berarti kegiatan sedangkan belajar mengandung arti kesepakatan untuk memilih, merancang, berlatih, memimpin, dan sebagainya. Dalam hal ini, penting ialah bahwa peserta didik telah aktif memecahkan persoalan, maka wataknya akan terbentuk. Demikian konsep pemikiran W.H. Gilpatrick di dalam pengajaran proyek. Pengajaran proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif. Pendekatan multidisiplin tersebut makin lama makin penting, utamanya masyarakat maju. 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia. 1. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan. Selanjutnya mulai didirikan Taman Indria dan kursus guru. Kemudian muda, disusul Taman Dewasa merangkap Taman Guru. A. Asas Taman Siswa. Bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan terbitnya persatuan dalam peri kehidupan umum. 2. Bahwa pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah yang dalam arti lahir dan batin dapat merendahkan diri. 3. Bahwa pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. 4. Bahwa pengajaran harus tersabar, luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat. 5. Bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri, maka mutlak harus membelanja sendiri segala usaha yang dilakukan. 6. Bahwa dalam pendidik anak-anak perlu adanya keikhlasan lahir dan batin untuk mengorbankan segala kepentingan pribadi demi keselamatan dan kebaikan anak-anak. Pancadharma Taman Siswa. Pancadharma disebut juga dasar-dasar pendidikan taman siswa, yaitu yang pertama, kemanusiaan, yang kedua, kodrat hidup, yang ketiga, kebangsaan, yang empat, kebudayaan, dan yang terakhir adalah kemerdekaan atau kebebasan. Selanjutnya, C. Semboyan Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, yang kedua Ing Madya Mangun Karso, yang ketiga Tut Wuri Handayani. Dan yang D.
Tujuan Taman Siswa adalah 1. Sebagai bahan untuk memperjuangkan kehidupan, kebudayaan, dan pembangunan masyarakat tertib dan damai. Yang kedua, membangun anak didik menjadi manusia yang merdeka lahir dan batin, luhur akal budinya, sehat serta jasmaninya untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab atas keserasian bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya. Yang E, upaya-upaya Taman Siswa. Yang pertama, usaha yang dilakukan oleh Taman Siswa adalah menyiapkan peserta didik yang cerdas dan memiliki kecakapan hidup. Yang kedua, dalam ruang lingkup eksternal, Taman Siswa membentuk pusat-pusat kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Yang F, hasil-hasil yang dicapai Taman Siswa adalah telah berhasil menemukan gagasan tentang pendidikan nasional, lembaga-lembaga pendidikan dari Taman Indriya sampai Sarjana Wiyata. Taman Siswa pun telah melahirkan alumni-alumni besar di Indonesia. Yang kedua adalah Ruang Pendidik INS Kayu Tanam. Ruang Pendidik INS yaitu Indonesia Netherlands School yang didirikan oleh Muhammad Safi pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam yang bertepatan di Sumatera Barat. Sekolah ini mempunyai rencana pelajaran dan metode sendiri yang hampir mirip dengan sekolah kerjanya Kersen Steiner. Safi berpendapat bahwa dengan belajar sendiri, watak peserta didik akan terbentuk dan kemudian hari dapat tumbuh menjadi orang dewasa yang merdeka, tidak hanya dengan jalan menghafal saja di sekolah. Contohnya, A. Asas ruang pendidik INS Kayu Tanam. 1. Berpikir logis dan rasional. Kedua, keaktifan dan kegiatan. Ketiga, pendidikan masyarakat. Keempat, memperhatikan pembawaan anak. Yang terakhir adalah menentang intelektualisme. B. Tujuan ruang lingkup pendidik INS Kayu Tanam. 1. Mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. Kedua, memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat. Menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan bertanggung jawab. Yang terakhir adalah mengusahakan mandiri dalam membiayakan. Yang C, usaha-usaha ruang pendidik INS Kayu Tanam. Yang pertama, menetapkan dan menyebarluaskan gagasan-gagasan tentang pendidikan nasional. Kedua, mengembangkan ruang pendidik INS, kelembagaan, sarana atau prasarana, dan lain-lain. Yang ketiga adalah upaya pemberantasan buta huruf. Yang keempat, menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan. Yang kelima, menyiapkan tenaga guru atau pendidik. Yang keenam, penerbitan majalah anak-anak sendi. Dan yang terakhir adalah mencetak buku-buku pelajaran. Hasil-hasil yang dicapai ruang pendidik INS Kayu Tanam adalah mengupayakan gagasan-gagasan tentang pendidikan nasional, utamanya pendidikan keterampilan atau kerajinan, beberapa ruang pendidik atau jenjang pendidikan, dan sejumlah alumni. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan pada hasil diskusi kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.